فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan dzikir dan bacaan di dalam salat, karena kita semua memaklumi bahwa di antara hal yang terpenting di dalam hidup ini adalah keberadaan salat seorang hamba. Karena salat ini adalah rukun Islam yang kedua, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis salati wa itaiz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil bait liman istata'a ilaihi sabila." Sungguhnya Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah menegakkan salat. Dan yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. Yang keempat adalah menunaikan haji bagi siapa yang mampu. Kemudian yang kelima adalah puasa di bulan Ramadan. Maka salat adalah rukun Islam yang kedua. Dia adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan langsung kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara, di mana syariat-syariat yang lain diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perantara Jibril. Tetapi salat itu langsung diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala, berbicara langsung kepadanya. Karena itu tidak ada dari nabi yang Allah berbicara langsung kepadanya kecuali 3. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan beliau yang digelari sebagai Kalimur Rahman, dan juga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari keagungan salat ini adalah ibadah yang diwajibkan di tempat yang tertinggi yang pernah dicapai oleh manusia hidup. Karena diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Sidratul Muntaha, di perjalanan Mi'raj. Beliau diangkat ke langit menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari keagungan salat ini tadinya 50 kewajiban. Kemudian diringankan menjadi 5 kewajiban saja. Dan 5 kewajiban ini nilainya sama dengan 50 kewajiban tersebut. Dibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, bahwa orang yang salat itu bagaikan orang yang mandi di depan rumahnya ada sungai yang mengalir, dia mandi 5 kali dalam sehari. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat, apakah ada dari kotoran yang tersisa di badannya? Mereka menjawab tidak. Maka demikianlah salat itu, dari menggugurkan dan menghapus dosa-dosa.
Dan di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salawatul khams wal jum'atu ila al jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair." Salat 5 waktu dari sebuah salat ke salat, kemudian salat berikutnya. Demikian pula antara Jumat ke Jumat berikutnya, antara Ramadan ke Ramadan berikutnya. Itu adalah penggugur dosa-dosa sepanjang dia meninggalkan dosa besar. Dan telah ditulis oleh para ulama buku-buku khusus terkait dengan keagungan dan kebesaran salat. Di antara yang paling populernya ditulis oleh Muhammad bin Nasr al-Marwazi rahimahullahu ta'ala, 2 jilid tebal tentang ta'zim qadris salah, pengagungan akan besarnya derajat salat itu. Karena salat ini adalah pondasi hidup seorang hamba dan pokok dari agamanya. Bahkan di pendapat orang-orang terdahulu, mereka menganggap orang yang meninggalkan salat dengan sengaja karena malas itu adalah pembatal keislaman. Kata Abdullah bin Syakik rahimahullahu ta'ala, lam yakunu yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun illa salah. Mereka para sahabat, para tabi'in tidak pernah melihat ada sebuah amalan yang mana amalan ini kalau ditinggalkan itu mengafirkan, mengeluarkan dari keislaman. Mereka tidak ada melihat amalan yang seperti itu bentuknya kecuali salat. Kecuali salat. Karena itulah kita perlu untuk mengagungkan makna salat ini dalam kehidupan. Dan perlu diketahui bahwa manfaat dari salat itu akan menjadi sangat besar apabila seorang hamba memahami hukum-hukum dan kaifiat salat yang dia lakukan. Karena salat ini dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan. Bahkan di Mekah itu Jibril turun 2 hari. Jibril berada di depan dalam wujud manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakangnya, dan para sahabat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril khusus turun mengajari waktu-waktu salat. Dan Jibril salat mengimami mereka. Artinya kaifiat salat mereka lihat langsung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan di dalam hadits Malik ibn al-Huwairith di riwayat Al-Bukhari. Kata beliau, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian semuanya sebagaimana kalian melihatku salat. Jadi antara keindahan salat itu, seorang hamba ketika dia salat seakan-akan dia bermakmum di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Tapi orang yang sampai ke derajat itu, apabila dia mengerti bagaimana tata cara salat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita harus pahami bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat tersebut dan bagaimana beliau mengerjakannya. Karena itu para sahabat menukil kaifiat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang mengajari salat, beliau naik ke atas mimbar untuk menjadi imam. Beliau naik ke atas mimbar, takbiratul ihram, Allahu Akbar, diikuti oleh para sahabat. Begitu
ruku beliau takbir Allahu Akbar, i'tidal sami Allahu liman hamida. Begitu akan sujud, beliau turun ke bawah, lalu sujud di bawah. Setelah selesai 2 sujud, beliau naik lagi ke atas mimbar. Dan ini pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat akan hukum solat itu dan bagaimana tata cara solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah solat ini perlu kita agungkan, perlu kita besarkan. Tapi seorang yang mengagungkan solat itu, di antara hal yang paling penting adalah dia mengetahui makna bacaan-bacaan yang dia baca di dalam solat. Dari takbiratul ihram sampai dia salam, dia hendaknya memahami apa makna bacaannya. Dan ini ilmu sangat penting untuk dipelajari. Bahkan ini ilmu terkait dengan kewajiban. Saya mau tanya, solat itu hukumnya apa? Hukumnya wajib. Dan solat tidak akan sempurna kecuali kalau dia khusyuk di dalam solatnya. Tidak akan syah solat tersebut kecuali kalau dia baca bacaan-bacaan solat sebagaimana mestinya. Dan apa yang kewajiban itu tidak sempurna kecuali dengan hal tersebut, maka itu juga hukumnya wajib. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kaifiat salat itu. Bahkan bacaan-bacaannya seperti bacaan tasyahud, beliau ajarkan kepada para sahabat seperti Nabi mengajarkan sebuah surah dari Al-Quran. Seperti Nabi mengajarkan sebuah surah dari Al-Quran. Karena pentingnya pembahasan solat ini. Dan inilah fikih yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Dan semoga kita semua tidak masuk ke golongan orang-orang yang Nabi kabarkan bahwa di akhir zaman itu dari hal yang paling pertama diangkat dari ibadah adalah khusyuk di dalam sholat. Kita ini dimuliakan dengan sholat. Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala pernah membahasakan bagaimana besarnya keagungan sholat ini dalam bahasa yang mudah kita cerna. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, kita itu di sholat 5 waktu itu seperti orang yang dapat undangan istimewa 5 kali di dalam sehari. Dapat undangan istimewa berapa kali? 5 kali dalam sehari. Iya. Ini kira-kira kalau ada dapat surat dari Istana Merdeka sana, disebut namanya, si fulan diundang untuk hadir di istana. Kira-kira bagaimana? Senang atau tidak? Ya mungkin suratnya itu dia akan ada meeting, kemudian dia pajang bahwa dia pernah diundang kemana? Ke istana, dikenang 7 turunan. Iya. Ini yang mengundang Allah Rabbul Alamin. Undangannya melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikumandangkan dalam sehari dan semalam 5 kali waktu adzan dikumandangkan, dipanggil untuk sholat. Jadi jamuannya itu kata Ibnu Qayyim itu jamuan istimewa. Jamuannya para raja. Dan di dalam jamuan itu bukan sekedar jamuan saya, penuh dengan berbagai hadiah. Hadiah apa saja dia bisa dapatkan, dia bisa ambil. Tapi yang menjadi masalah, dia datang ke jamuan itu cuman begini saja.
lihat-lihat, setelah itu pulang ke rumah. Tidak dia makan dari jamuan, tidak pula diambil dari apa? Hadiah-hadiahnya. Kadang sebagian hadiah di situ seluruh keperluan dunia dan akhiratnya bisa terpenuhi. Di sebagian hadiah itu kalau diambil, dia bersungguh-sungguh mengambilnya. Tapi keberadaan kita masuk ke dalam sholat seperti itu. Ini apa sebabnya? Karena kadang kita kurang memahami keagungan sholat ini. Yang kedua, kadang kita tidak memahami besarnya karunia dan nikmat Allah di dalam sholat. Kemudian dari sebab pokoknya, dia tidak memahami bacaan-bacaan yang dibaca di dalam sholatnya. Sehingga kadang bacaan itu terucap di mulutnya, seperti orang yang selalu berucap sesuatu tanpa berpikir pun dia ucapkan bisa. Ini tidak akan masuk khusyuk dengan bentuk yang seperti itu. Tapi khusyuk itu harus diambil, dijaga. Khusyuk itu dilaksanakan sebab-sebabnya. Dan salah satu cara untuk khusyuk di dalam sholat adalah kita mempelajari tentang makna bacaan-bacaan yang kita baca di dalam sholat. Ini pentingnya pembahasan di sini. Kenapa kita perlu mengkaji dikir-dikir dan bacaan di dalam sholat? Iya. InsyaAllah ta'ala nanti saya akan bagikan materi untuk kajian ini tentang dzikir dan bacaan yang dibaca di dalam sholat dalam satu buku materi. Dan kita akan bagikan kepada para jemaah. Cuma di pertemuan di malam ini kita akan membahas bacaan yang pertama yang dibaca. Dan bacaannya mudah, tidak perlu buku untuk menghafal. Dibagikan buku supaya bisa dihafal kan? Ya kalau misalnya doa iftitah, ada berapa pilihan doa? Ada di situ pilihan doa, ada yang panjang, ada yang menengah, ada yang pendek. Kenapa dikasih pilihan doa banyak begitu? Ya sesuai dengan kondisinya. Kalau di sholat malam mungkin dia imam perlu panjang-panjang, dia pakai yang panjang. Kalau di sholatnya biasa-biasa mungkin dia pakai yang menengah, nggak ada masalah. Tapi kalau dia sudah terlambat, imamnya sudah takbir dahulu, kalau dia baca yang panjang nggak dapat, maka dia baca yang pendek. Nah, itu hikmah syariat, subhanallah. Hikmah syariat. Kemudian diberi doa banyak, diganti-ganti, kadang dibaca ini, kadang dibaca itu. Nah, itu akan membuat orang lebih khusyuk. So biasanya kalau dia sering ganti doanya, itu pikirannya hadir. Doanya dihadirkan. Tapi kalau doanya cuma itu-itu saja, masuk sholat langsung itu yang dia baca. Mungkin dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia hitung semua barangnya di toko, berapa pemasukan hari ini, berapa yang keluar selesai sholat. Sadar dia bisa baca semuanya, tapi dia lagi pikir dagang dalam sholatnya. Karena dia cuma baca satu bacaan, terbiasa setiap hari. Tapi kalau dia bisa merubah-rubah bacaan, kadang dia baca ini, baca itu, maka ini akan lebih bagus. Iya. Yang kita akan kaji di sini tentang takbiratul ihram. Sebab ini bacaan yang pertama di dalam sholat itu. Seorang kalau sholat, yang paling pertama kali dia baca adalah takbiratul ihram. Dia membaca Allahu Akbar. Iya. Karena Nabi SAW telah memberikan tuntunan-tuntunannya di dalam hal tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
miftahus shalah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci dari salat itu adalah bertahara. Itu kunci dari salat. Makanya sebelum seorang itu salat, dia belajar dulu bagaimana cara bertahara, bagaimana cara berwudu, bagaimana cara mandi kalau dia sedang berhadas, sedang junub atau sedang haid. Dia belajar tahara, sebab itu kuncinya salat. Apa artinya kuncinya salat? Kalau kunci ini tidak di bawah, tidak bisa terbuka salat itu. Artinya salatnya tidak syah. Karena itu di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda." Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Nah, diterima salatnya. Dan semana dengannya hadits Ibnu Umar di riwayat Muslim, "La tuqbalu salatun bighairi tahur." Atau bighairi tuhur. Tidak akan diterima salat itu tanpa bertahara. Jadi kuncinya adalah bertahara. Wa tahrimuha at-takbir. Pengharamannya itu dengan takbir. Allahu Akbar. Sudah membaca Allahu Akbar, artinya dia sudah masuk ke dalam salat. Dia haramkan untuknya berbuat perbuatan apapun kecuali perbuatan yang disyariatkan di dalam salat saja. Makanya takbir yang pertama itu disebut dengan nama takbiratul ihram. Takbir pengharaman. So begitu seorang sudah bertakbir, maka dia sudah masuk ke dalam salat. Artinya kegiatan yang boleh dia lakukan hanya kegiatan salat saja. Iya. Kemudian dikatakan wa tahliluha at-taslim. Dan penghalalannya dia selesai dari salat, halal kembali seperti biasa, yaitu dengan at-taslim, dia salam. Assalamualaikum warahmatullah, itu kadar wajibnya. Kalau dia salam lagi yang kedua, Assalamualaikum warahmatullah, maka itu sempurna. Sudah selesai sholatnya. Nah, ini 3 hal dikatakan kunci di dalam sholat. Pokoknya. Karena bahasanya itu sholat tidak diterima kecuali dengan 3 ini. Itu ada konteks pembahasan dalam bahasa Arab. Sebab mubtada dan khabar. Khabarnya datang dalam bentuk ma'rifah. Itu kalau dalam hukum bahasa Arab itu pengkhususan. Artinya tidak diterima kecuali dengan itu saja. Dan itu pokoknya yang terbesarnya. Begitu kalau saya bahasakan bebasnya. Maka di sini pentingnya seorang itu bertakbir. Iya. Dan mengetahui bahwa takbir ini adalah pokok di dalam solatnya. Pokok di dalam solatnya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Abu Hurairah bagaimana salat beliau. Kata Abu Hurairah, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yukabbiru hina yaqum." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau berdiri untuk salat, pertama beliau bertakbir dulu, takbiratul ihram. Wa yukabbiru hina yarka. Begitu mau ruku, beliau bertakbir lagi, Allahu Akbar. Thumma yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar raka'ah. Begitu i'tidal, beliau membaca sami Allahu liman hamidah. Thumma yukabbiru hina yahwi. Kemudian beliau bertakbir ketika turun untuk sujud. Thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sah. Kemudian beliau takbir lagi ketika mengangkat kepalanya, duduk antara 2 sujud. Thumma yukabbiru hina yasjud. Kemudian beliau bertakbir ketika beliau sujud kedua.
Iya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Tsumma yaf'alu dzalika fi sholati kullaha hatta yaqdiyaha." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada seluruh salatnya, atau beliau melakukan hal yang sama seperti itu sampai beliau menyelesaikan salatnya. Makanya datang di dalam berbagai riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kana yukabbiru inda kulli khafdin wa rafa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir setiap kali turun dan setiap kali naik. Apa takbir yang dibaca? Syah di dalam Sahih Muslim tegas lafadznya Allahu Akbar, dengan lafadz Allahu Akbar. Karena itulah mayoritas ulama berkata bahwa takbir di dalam sholat itu tidak syah kecuali dengan Allahu Akbar. Dengan Allahu Akbar. Jadi kita melihat ya di dalam sholat ini banyak takbir. Ada takbiratul ihram, itu rukun sholat. Ada takbir perpindahan dari berdiri ke ruku, dari ruku i'tidal, dari i'tidal sujud pertama, dari sujud pertama duduk di antara dua ruku, dari duduk di antara dua ruku sujud kedua, kemudian berdiri lagi takbir. Nah, itu namanya takbir perpindahan. Takbir perpindahan hukumnya wajib di dalam sholat. Hukumnya adalah kewajiban. Apa artinya kewajiban? Kalau dia tinggalkan sengaja batal sholatnya. Tapi kalau dia lupa takbir, maka dia cukup sujud sajadah saja. Tapi kalau takbiratul ihram dia lupa, sholatnya tidak syah. Dia harus ulangi sholatnya. Dia harus ulangi sholatnya. Maka dari sini tampak ya tentang pentingnya takbir ini. Diketahui bahwa lafaz Allahu Akbar, dzikir Allahu Akbar, itu ada di berbagai dzikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 kata dzikir yang lebih dicintai oleh Nabi daripada terbitnya matahari. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wala ilaha illallah, dan apa? Allahu Akbar. 4 kalimat dzikir yang disebut sebagai al-baqiyatus salihat. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika. Dan al-baqiyat as-salihat itu lebih baik di sisi Rabb. Lebih baik di sisi Rabbmu. Itu al-baqiyatus salihat itu datang di dalam hadis ditegaskan bahwa itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita selepas salat apa zikir yang kita baca? Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ditambah dengan la haula wala quwata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bisa seperti itu. Dan bisa juga subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Dan bisa juga subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 1. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 2. Sampai 25 kali. Bisa juga. Iya. Jelas ya? Selalu ada Allahu Akbarnya. Pada saat adzan dikumandangkan, kalimat apa yang paling banyak di adzan? Allahu Akbar. Yang paling banyak di adzan. Jelas ya? Allahu Akbar itu dibaca oleh Rasulullah SAW ketika beliau mendaki. Kalau beliau turun, beliau membaca subhanallah. Iya. Dan kadang kalau beliau kaget, tajub melihat sesuatu, beliau bilang Allahu Akbar. Itu kalimat zikir menghiasi lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak pernah ada ceritanya ya Nabi membaca Allah Akbar di jalan-jalan ya. Takbir di demo Allahu Akbar. Itu tidak ada ceritanya. Itu kalimat agung, dibesarkan, diagungkan. Jangan memakai bawa kalimat-kalimat di tempat-tempat tidak layak di situ untuk diucapkan. Kadang juga maksudnya adalah dunia
atau di belakang yang menyelenggarakannya dunia. Itu hal-hal yang tidak diperbolehkan. Jadi ini kalimat Allahu Akbar, kalimat yang sangat besar, harus dipahami. Iya, Allahu Akbar itu ada dua kata di situ. Nama Allah, Al-Ismul A'zam, nama yang teragung, dan nama Akbar, artinya yang terbesar. Iya. Allah itu maknanya al-ma'bud mahabbatan wa ta'ziman wa ijlalan. Artinya yang diibadahi dengan penuh kecintaan, pembesaran dan pengagungan. Itu mana Allah. Jadi selalu kita bermohon, ya Allah. Kita selalu mengucapkannya subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Nama Allah itu nama yang teragung. Menurut salah satu pendapat ulama di pembahasan Al-Ismul A'zam. Karena di dalam Al-Quran disebutkan tentang Al-Asma'ul Husna, dikatakan walillahil asma'ul husna, dan milik Allah Al-Asma'ul Husna, dipakai nama Allah. Tidak dikatakan walir Rahman Al-Asma'ul Husna, walir Rahim Al-Asma'ul Husna. Tidak dikatakan seperti itu, tapi dikatakan walillahi, milik Allah. Karena seluruh dari kandungan Asma'ul Husna ada di dalam nama Allah. Nama Allah ini punya berbagai macam kekhususan, keagungan dan kebesaran. Iya. Dari sudut lafadznya, dari sudut maknanya, dari sudut keutamaan dan kandungannya. Sudut keutamaan dan kandungannya. Karena itulah seorang hamba ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, itu terdapat di dalamnya seluruh kandungan dari Asmaul Husna itu. Dari sifat keagungan, dari sifatul al-jalalah yang menunjukkan kebesaran, wa sifatul jamal, dari segala sifat yang menunjukkan keindahan dan keelokan, dan dari segala sifat kedermawanan, dari segala sifat kebaikan ada di dalam nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Makanya nama ini adalah nama yang teragung. Harusnya hati itu bergetar ketika nama Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan. Ketika dia pahami maknanya, maka nama itu akan memberi pengaruh yang sangat dahsyat. Apalagi ini dibaca di dalam salat, subhanallah. Berapa kali kita membacanya? Iya. Coba dihitung saja. Kita sholat dalam sehari dan semalam berapa? 17 rakaat. Baik kalau ditambah rawatibnya 12 rakaat. Kalau ditambah semua dengan sholat malamnya 12 rakaat juga, 40. Dihitung dengan takbir-takbirnya, itu mungkin di dalam sholat itu ada sekitar 440 takbir lebih di dalamnya. Dalam sehari dan semalam. Belum lagi kalau dia di dzikirnya, selepas sholat dia bertakbir. Iya. Di dalam kesehariannya. Ini kalimat yang agung selalu diucapkan. Belum lagi kalau dia fokus menjawab muadzin. Begitu muadzin mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia jawab. Maka itu artinya dia juga berzikir mengucapkannya. Iya. Maka ini selalu kita ucapkan, berlalu bersama kita keseharian. Karena itu kandungan dari nama ini harusnya sangat dalam di dalam diri kita. Sangat dalam di dalam diri kita. Allahu Akbar. Akbar itu ada dua
bahasa di kalangan, ada dua pendapat di kalangan ahli bahasa di dalam mengurai maknanya. Tetapi makna yang paling dekatnya, dan itu yang lebih mencocoki hadits-hadits dan kandungan dari pembahasan fikih Asmaul Husna, bahwa akbar itu artinya akbaru kabir. Allahu Akbar artinya dialah Allah yang paling besar dari segala yang besar, yang paling besar dari segala sesuatu. Tidak ada yang lebih besar daripada dia. Karena itu Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, beliau masuk Islam dengan gugahan pertanyaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberi pertanyaan-pertanyaan yang menggugah dadanya, menggugah hatinya, sehingga beliau pun tersadar akan keagungan dan kebesaran Allahu Akbar ini. Iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Adi bin Hatim, "Wahai Adi, apakah kamu lari ketika diucapkan la ilaha illallah? Bukankah kau tahu bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah?" Kemudian Nabi berkata lagi kepadanya, "Wahai Adi, apakah kamu lari ketika diucapkan Allahu Akbar? Apakah kamu tahu ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah?" Iya. Maka dengan hal itu beliau masuk ke dalam Islam. Itu sangat menggugah hatinya, karena dibuka pikirannya. Kaum musyrikin di masa dahulu, mereka tahu Allah yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki. Mereka tahu kebesaran Allah. Harusnya kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mereka tahu itu membuat mereka beribadah hanya kepada Allah. Tatkala mereka tahu bahwa hanya Allah yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki, mengatur segala perkara, harusnya dia pula yang satu-satunya yang diibadahi. Tapi kaum musyrikin, mereka mengakui Allah yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki, tapi ibadahnya kepada selain Allah. Itu masalah mereka. Maka digugah hatinya oleh Rasulullah dari pengakuannya sendiri, dari apa yang mereka pahami. Barulah dia tersadar, kemudian masuk ke dalam Islam. Masuk ke dalam Islam. Maka Allahu Akbar itu artinya dialah Allah yang maha besar. Dialah Allah yang maha besar, melebihi segala sesuatu. Yang di dalam kandungan Allahu Akbar itu terdapat kebesaran Allah, keagungannya, dan segala kesempurnaan untuknya. Itu dari konsekuensi Allah maha besar. Karena itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadits qudsi, dalam hadits ilahi, "Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Faman naza'ani fihi adzabtuhu." Sesungguhnya al-kibriya, kebesaran, kesombongan, keagungan, itu adalah ridaku. Wal 'azama, kebesaran, keluhuran, adalah sarungku. Siapa yang ingin mengganggu-gugat aku di dalam hal ini, maka aku akan menyiksanya. Aku akan menyiksanya. Karena itu dari Asmaul Husna, nama Allah Al-Kabir, artinya maha besar. Dari Asmaul Husna, nama Allah Al-Mutakabbir, yang maha merasa besar, yang maha sombong. Makanya seorang mukmin itu tidak boleh ada kesombongan di dalam hatinya, walaupun terhadap siapapun dari saudaranya, walaupun saudaranya ini lebih di bawahnya di dalam ibadah dan ketaatan.
Sebab bersombong itu penyakit. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibr." Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada yang sebesar darah dari kesombongan. Darah ini telur semut, bijian yang paling kecil yang dikenal oleh orang Arab, telur semut. Darah itu. Iya. Jadi tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sebesar darah dari kesombongan. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, bukankah semua dari kita senang punya baju yang bagus, sendal yang bagus?" Kata Nabi SAW, bukan itu maksudnya sombong. Sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah bersombong terhadap kebenaran, menolak kebenaran, merasa dirinya lebih besar dari kebenaran. Itu kesombongan, ya. Karena kebenaran itu datangnya dari Allah, dari Asmaul Husna, nama Allah Al-Haq. Ya, kalau dia bersombong terhadap kebenaran, itu masalah besar. Itu kesombongan. Yang kedua, wagamtun nas, meremehkan manusia. Makanya jangan sama sekali ada yang meremehkan seorang, walaupun orang itu banyak dosa dan maksiat. Jangan merasa lebih tinggi dari orang. Karena itu datang seorang berkata, ada dia lihat orang bermaksiat, dia berkata, "Wallahi la yaghfirullahu lak." Orang ini berkata, "Demi Allah, Allah tidak mengampunimu." Maka Allah berfirman, "Siapa yang bersumpah atas nama diriku, aku tidak ampuni si fulan yang berdosa itu. Saksikan aku ampuni si fulan yang berdosa, dan kamu yang berkata saya tidak ampuni, aku hancurkan amalanmu." Iya. Jadi ini hal yang harusnya kita pahami. Dari nama Allah, Allahu Akbar, kita kenal diri kita, betapa rendahnya kita ini, betapa fakirnya kita ini, betapa miskinnya kita ini. Begitu sudah masuk ke dalam sholat, sudah tergambar hal itu. Apalagi kalau dia hadirkan 5 makna asasi pada Allahu Akbar. Allahu Akbar itu ada 5 makna asasi yang harus kita hadirkan ketika mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar yang pertama, dialah Allah yang maha besar dalam rububiyahnya, menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengatur segala perkara. Yang kedua, Allahu Akbar, dialah Allah yang maha besar dalam uluhiyahnya, maha besar satu-satunya yang berhak diibadahi. Kemudian yang ketiga, dialah Allah, Allahu Akbar, maha besar dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian Allahu Akbar, dia Allah yang maha besar dalam agama dan syariatnya. Yang kelima, Allahu Akbar, dia Allah yang maha besar dalam ketentuan dan takdirnya. Dalam ketentuan dan takdirnya. Ini 5 makna dihadirkan ketika seorang itu berucap Allahu Akbar. Dihadirkan dengan hatinya, dihadirkan kefakirannya, dihadirkan miskinnya dia, dihadirkan keagungan dan kebesaran Allah. Maka begitu dia masuk ke dalam solat dengan makna ini, dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak bisa dilukiskan oleh kata-kata. Itulah di antara keindahan seseorang memahami bacaan di dalam sholat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya dan memudahkan kita untuk ilmu yang bermanfaat dan amalan yang salih. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mempelajari bacaan-bacaan di dalam sholat, memahami kandungannya, dan menjadi bermanfaat untuk kita di dalam sholat kita guna meraih berbagai kebaikan di dunia dan di akhirat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.